This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven... Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Saya ucapkan Om Swastiastu. Berbahagialah kita pada hari ini oleh karena berkat rahmat Tuhan dan cinta kasih Tuhan dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan tetap menyertai kita. Amin saudara-saudaraku. Ya, puji Tuhan. Saat ini mungkin kita berada di dalam satu situasi di mana kita mungkin bingung atau kita melakukan segala sesuatunya tuh seperti kayak tidak bergairah dan lain sebagainya. Namun saat ini saya ingin mengajak saudara-saudariku untuk kita membahas daripada firman Tuhan saat ini. Dan sebelum itu marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik, saat ini kami akan merenungkan daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sampai pada saat ini, sudah menyertai semua para penonton, peserta, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan mau memberikan kepada mereka hikmat dan pengertian pada saat mendengarkan renungan ataupun pada saat Engkau bersabda pada hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, saat ini sebelum kita mendengarkan daripada firman Tuhan, marilah kita sama-sama mendengarkan daripada lagu pujian yang berikut ini. Saudara-saudariku yang berbahagia, kita sudah mendengarkan lagu pujian yang begitu indah. Dan saat ini, kalau kita lihat di pemandangan sekitar ini, atau pemandangan yang di samping kanan kiri saya, begitu indah bukan? Namun lebih daripada itu, kalau kita memperhatikannya, ada sesosok nama yang lebih indah, yang adalah pencipta sebuah keindahan seperti ini. Kalau kita melihat nanti, namun siapakah orangnya? Siapakah dia? Dan apakah yang dia lakukan? Kemudian inilah judul yang ingin saya bawakan adalah Our Beloved Name, atau kekasih kita. Nama kekasih kita. Ya, nama kekasih kita. Tentunya saudara-saudariku yang terkasih di rumah maupun dimanapun kalian berada pada saat ini, tentunya apalagi yang sudah bersuami istri, ya, atau yang sudah 40 ke atas atau 50 ke atas, walaupun tidak semua, pasti ada, ya, yang sudah bersuami istri ataupun yang masih pacaran. Kalau kita lihat ya,
sama dari antara kita pasti mempunyai nama-nama kekasih kita yang mungkin menjadi nama panggilan kita kepada mereka. Ya, contoh misalnya, kalau saya lihat di artikel banyak sih ada nama-nama kekasih. Contoh untuk pacar ya, seperti Beb, seperti apa lagi namanya, seperti Honey, seperti Dear, dan lain sebagainya. Banyak nama-nama yang kita gunakan untuk kita panggil kepada kekasih kita. Namun, adakah sekarang kalau Anda saudara mempunyai kekasih dan saudara sudah mempunyai nama kesayangannya, kemudian orang lain memanggil itu, apa respon atau reaksi saudara? Pasti merasa, apa sih, ini kan panggilan saya kepada dia. Ini kan panggilan sayang saya sama dia. Ngapain dia ikut-ikutan manggil? Tetapi perlu kita ketahui, ada satu nama yang kita perlu tahu, bahwa dialah kekasih kita semua, kekasih seluruh umat-umat, kekasih orang-orang yang mencintainya, yaitu adalah Yesus. Pada saat ini kita akan membahas beberapa bagian daripada Yesus. Yesus adalah sesosok Allah yang turun ke dunia, yang menjadi manusia, rela menjadi manusia dan mati dan menebus dosa-dosa. Kalau kita lihat, memang banyak sekali dosa-dosa manusia atau kesalahan-kesalahan manusia yang menyakiti hatinya. Kalau kita refleksikan lagi dalam kehidupan saya dan saudara, saat kita menyakiti hati kekasih kita, apa responnya? Bahkan ada yang respon kalau mereka itu bersuami istri, mungkin mereka merespon bahwa kita cerai saja. Kalau misalnya itu pacaran, udah kita putus aja, kita udahan aja. Namun apa yang terjadi dengan kekasih kita satu ini? Kekasih seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, yang percaya akan namanya. Kemudian apa sih keuntungan kita mengikuti dia? Apakah Yesus masih ada saat ini di dunia secara manusia? Apakah Yesus ada saat ini di samping kita sebagai sosok manusia? Ini perlu kita perhatikan. Sebentar lagi kita akan membahas bagaimana, apa benefit, apa keuntungan, apa yang bisa saya rasakan ketika saya mengingat satu nama kekasih kita. Kita akan simak. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membahas pembahasan dari satu firman Tuhan yang kita ambil dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-38 sampai yang ke-40. Sama-sama kita membukakannya di tempat kita masing-masing. Saya akan membacakannya, Lukas pasal yang keempat, ayat 38. Di sini perikopnya mengenai Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Ayat yang 39, maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Saudaraku, kalau kita lihat di sini, ada satu penyakit yang demam. Ini dialami oleh satu anak perempuan. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Pada saat itu, demam adalah satu penyakit yang berbahaya, yang sekalinya orang demam, karena memang belum ada obatnya pada saat itu, mungkin hanya ya obat-obat tradisional dan tidak secanggih sekarang. Kemudian anak itu sakit dan akhirnya meninggal. Namun yang Yesus lakukan apa? Dia menyembuhkan. Dia menyembuhkan penyakit yang saat itu belum ada obatnya. Sekarang saya dan saudara mengalami apapun, mengalami sakit penyakit, atau mengalami satu penderitaan, terbaring di rumah sakit, kemudian ada yang tidak enak badan, atau sekarang kita saat ini kita melihat banyak sekali wabah-wabah, atau yang sedang semaraknya pada saat ini adalah virus COVID atau Corona, COVID-19.
adalah penyakit di mana orang melihat bahwa itu adalah sebuah musibah yang mereka rasakan. Tapi kita tidak tahu apa yang Yesus mau untuk kita, umat-umatnya atau kekasihnya, merasakan kasih yang Tuhan ingin berikan. Kita tidak pernah tahu apa rencana yang Tuhan ingin berikan, atau kekasih kita itu ingin memberikan kepada kita. Pasti kekasih kita, kekasih di dunia pun sangat ingin untuk kita selalu berbahagia, bukan? Sangat ingin untuk memberikan kita surprise, untuk memberikan kita yang terbaik. Tidak mungkin seorang kekasih yang betul-betul mencintai pasangannya, kemudian dia memberikan racun, atau dia meminta roti, dia memberikan batu, atau yang lain sebagainya. Umat-umat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita percaya bahwa tangan kuasa Tuhan atau penyembuhan Tuhan itu dahsyat ataupun nyata dalam kehidupan kita, maka percayalah bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik. Tuhan akan memberikan semua itu dengan tidak mengharapkan imbalan dari kita. Tuhan sangat mengasihi kita dan memberikan semuanya apapun yang kita butuhkan, karena Tuhan mengetahui bukan yang terbaik untuk kita. Itu juga yang terjadi pada saat zaman itu. Ayat yang ke-40, ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Kalau kita saat ini, contoh kita mempunyai satu talenta untuk bisa menyembuhkan orang. Kita mempunyai satu kuasa yang diberikan oleh Roh Tuhan untuk bisa menyembuhkan satu orang. Kemudian satu orang itu saat dia sembuh, dia memberitakan kepada orang lain, ataupun memang orang-orang lain tahu karena memang karena orang-orang lain melihat apa yang kita lakukan. Saat itu juga orang-orang lain berbondong-bondong mencari kita, seperti seolah-olah kita tuh ya tanpa bayaran juga kita diberikan. Ya, apa yang kita rasakan pasti kita lelah. Pasti kita merasakan bahwa hal ini sepertinya saya nggak ada bayaran. Saya tuh cuman melakukan ini dengan kekuatan saya sendiri, sedangkan saya tidak ada keuntungan. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak melihat hal itu. Yesus mempunyai kuasanya dari Bapa, dan dia tidak pernah mengharapkan imbalan, dan saat itu juga Bapa memberikan kekuatan kepadanya. Ya. Kekuatan ini berasal dari Tuhan Yesus Kristus yang memberikan semuanya itu tepat dan indah pada waktunya. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Satu nama yang indah, satu nama yang ditakuti oleh para kejahatan, bangsa-bangsa yang jahat. Bahkan setan juga takut akan namanya. Ada satu nama indah yang perlu kita selalu ingat, bahwa Yesuslah adalah Sang Juru Selamat, memberikan kita pengorbanan yang luar biasa, yang tidak pernah henti-hentinya, yang tidak pernah habis. Bahkan kita sudah mengecewakan berulang kali. Kita berdoa, ampuni dosa kami, tetapi kita melakukan kemudiannya. Kita tidak pernah merasa bahwa kita itu adalah manusia yang sebenarnya itu, apa ya bisa saya bilang ya? Ya sebenarnya tidak ada harganya kalau misalnya kita lihat ya dari posisi kita dengan Tuhan. Bahkan kalau kita menciptakan sesuatu, bukan menciptakan ya, kita membuat sesuatu seperti patung. Oke, pertama-tamanya kita sayang-sayangin, atau contohnya HP atau gadget. Pertama-tamanya kita sayangin. Oh, kita udah beli mahal-mahal ya, dengan uang yang sepertinya menguras tabungan kita. Kemudian kita beli dan kita sayang-sayang. Oke, besok-besoknya, udah beberapa hari kemudian, bahkan beberapa tahun kemudian ditaruh di mejanya, udah dilempar. Waktu pertama-tama sebelum orang megang pun, atau sebelum saya megang pun, saya yang mempunyai, saya harus lap tangan saya, ini dan itu. Ya pokoknya seperti itulah. Tetapi Tuhan apa? Tidak pernah
henti-hentinya. Bahkan dari generasi ke generasi seterusnya pun Tuhan selalu memberikan kepada kita dengan sepenuh hatinya. Saat kita meminta ampun, saat itu juga Tuhan mau memaafkan. Ada kejanggalan dosa masing-masing kita pada saat ini yang mungkin menutup ruang lingkup atau ruang permohonan kita kepada Tuhan yang kita tahu sendiri. Tetapi apa? Tuhan tidak memperhitungkan hal itu. Dan jangan juga berarti bagi kita, oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, kita mau seenaknya aja. Kita melakukan ini, oke ntar minta ampun, ntarnya lagi udah dimaafkan. Ya, jangan seperti itu. Ya. Walaupun ada kata Alkitab mengampuni 70 kali 7 kali, tetapi bukan itu porsinya bagi orang yang diampuni. Bolehlah orang yang mengampuni itu yang menjadi porsi, tapi orang yang diampuni bukan berarti itu menjadi pembelaannya. Bisa paham maksud saya? Kira-kira seperti itu. Tuhan Maha Pengampun. Yesus adalah kekasih jiwa kita. Yesus adalah sosok orang yang mau berkorban demi kita, demi menebus dosa manusia. Bukan hanya saudara, tetapi seluruh manusia di dunia ini yang mau percaya kepadanya, yang mau beriman kepadanya. Tuhan akan memberikan segala perlindungannya. Segala yang menjadi kebutuhan orang itu, Tuhan akan penuhi. Kiranya pada firman hari ini, pada siang hari ini, kita dapat dikuatkan oleh karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Bisa kita mengaplikasikannya. Nama Yesus amat indah. Dimanapun kita melakukan aktivitas kita, saat kita merasa bahwa kita lemah, kita tidak kuat, saat kita merasa bahwa kita membutuhkan sesuatu, nama Yesuslah kita katakan. Perlu kita ketahui, orang yang sudah tidak mau mengenal nama Yesus atau tidak pernah tahu, dialah orang yang paling tidak beruntung. Kita umat-umat Tuhan yang sudah mengenal nama indah itu, marilah kita sama-sama untuk bisa memuliakan, untuk bisa selalu mengingat nama indah yang selalu memberikan kepada kita damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, yang memberikan kepada kita sukacita, yang memberikan kepada kita kesehatan, kemudian kekuatan saat kita menjalani aktivitas dan semua yang kita lakukan. Saya bawakan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya Tuhan memberkati. Om Santi Santi Santi. Oh Lord, you know